kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Elektronika Industri dengan judul Merancang Sistem Lampu Otomatis Berbasis IoT. Di mana kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Vitalia Afrija. Saya Muhammad Iman Sang. Saya Nabila Sulawati. Saya Anissa Alfasatiana. Dan saya Refrinaldi. Baik, selanjutnya perkembangan teknologi internet memberikan pemanfaatan lain, yaitu Internet of Things atau IoT. IoT merupakan suatu konsep atau skenario di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan internet, interaksi manusia ke manusia, atau IoT melakukan komunikasi antara hardware embedded system dengan perangkat-perangkat elektronik atau mesin-mesin tertentu. Identifikasi masalah dalam laporan kami kali ini adalah penggunaan lampu yang tidak efisien, keterbatasan pengendalian manual, kurangnya pengetahuan tentang teknologi IoT, keterbatasan aksesibilitas. Dan rumusan masalah yang kami temukan adalah bagaimana cara pengembangan sistem pengendalian lampu otomatis. Lalu yang kedua adalah apa saja fitur yang diperlukan dalam sistem pengendalian lampu otomatis. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi Internet of Things atau IoT. Batasan masalahnya hanya ada di perancangan sistem lampu otomatis menggunakan sistem telegram. Ada pula latar pengertian lampu itu adalah temuan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, atau Internet of Things atau IoT bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari konektivitas internet yang selalu aktif. Alat dan bahannya, yang pertama ada lampu. Jadi lampu ini tuh sangat berpengaruh dalam laporan ini dikarenakan lampu ini menjadi teknologi listrik yang dikembangkan dan manusia pun mulai menggunakannya untuk penerangan di malam hari dengan cara yang lebih efisien dengan media lampu. Nah, mengapa lampu menjadi media utama? Karena lampu ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan sangat perlu saat malam hari. Lalu yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. Keunggulan dari smart home tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk beroperasi secara otomatis, tetapi juga pada potensi untuk menghemat energi, waktu, dan uang. Dengan adanya teknologi ini, pengguna dapat memantau dan mengelola penggunaan energi dari rumah dengan lebih efisien. 3. Baik, bahan selanjutnya yaitu relay. Terdapat di sini, ini seperti contohnya. Komponen ini merupakan elektronik yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang mengontrol aliran listrik dalam suatu rangkaian. Cara bekerjanya yaitu didasarkan pada induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui koil atau gantungan kawat, dan magnet yang dihasilkan akan menarik atau memutuskan bagian mekanis dari relay, yaitu kontaknya. Nah, kontaknya ini berfungsi sebagai saklar yang dapat terhubung atau terputus tergantung pada tidak adanya arus listrik. Kabel jumper. Kabel jumper merupakan elemen krusial dalam pengembangan sistem lampu otomatis berbasis internet atau IoT pada smart home. Kabel ini berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen seperti sensor gerak, mikrokontroler, dan relay yang diperlukan untuk mengoperasikan lampu secara otomatis. Dengan konektor di kedua ujungnya, kabel jumper memungkinkan interkoneksi yang mudah dan cepat tanpa memerlukan proses penyolderan, sehingga memfasilitasi perancangan dan pengujian rangkaian. Terdapat beberapa jenis kabel jumper seperti male to male dan male to female yang masing-masing digunakan sebagai kebutuhan koneksi antar komponen. Baik, selanjutnya yaitu fitting lampu. Perangkat elektronik yang berfungsi sebagai tempat memasang lampu dan menghubungkan lampu ke arus listrik. Fitting lampu juga berfungsi untuk menjaga keamanan penggunaan listrik dan melindungi bagian yang dapat mengantar arus listrik. Perkembangan fitting lampu juga ikut meluas, tak hanya sebagai alat yang menghubungkan arus listrik menuju lampu, melainkan juga bisa mengatur intensitas cahaya. Pada kali ini kami menggunakan sensor cahaya gerak. Jadi ketika ada suatu benda atau manusia memasuki sebuah ruangan, maka lampu sensor tersebut otomatis hidup. Namun ketika manusia tersebut atau benda tersebut
keluar dari ruangan, maka lampu tersebut akan mati secara otomatis. Sebagai contoh, saya akan menggerakkan tangan saya melewati lampu tersebut, maka lampunya akan otomatis hidup. Namun ketika manusia atau benda keluar dari ruangan tersebut atau menjauhkan objek dari ruangan tersebut, maka lampunya akan mati. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.